Halo teman-teman, ini adalah jalan desa paling ujung di desa saya ya teman-teman ya. Jadi ini jalan lingkar luar desa, jadi nanti melewati pinggiran desa. Beginilah kondisi jalan lingkar desa di tempat saya ya teman-teman. Kondisinya seperti ini, jadi ada melewati perumahan Kemantren, kemudian lanjut ke pinggir ladang-ladang ya, jarang ada rumah di sini. Kekaguman. Tanda pagar 5245. Kau bermimpi. Feng Nan masih menggertakkan giginya dan bertahan. Harvey tanpa membuang kata-kata dan meledakkan ledakan energi internal lainnya. Bang, bagian tubuh Feng Nan yang lain juga meledak. Ah, jeritan Feng Nan terdengar lagi. Namun, Harvey sama sekali tidak ragu. Seolah-olah sedang bermain-main. Dan terus meledakkan energi internal. Pemandangan ini membuat Chen Xiao, yang menonton dari jauh, tercengang. Kuat, terlalu kuat, di mata orang lain. Metode Harvey memang mengerikan dan mencekam. Namun, mereka hanya menganggapnya menakutkan, tanpa menyadari betapa sulitnya melakukannya. Chen Xiao, yang juga telah mempraktikkan teknik ini, tahu betul betapa sulitnya mencapai kendali tepat Harvey atas energi internal. Mempertahankan kendali setepat itu setelah energi internal meninggalkan tubuh sungguh menakutkan. Rasanya seperti menembakkan peluru dari pistol. Bahkan setelah peluru meninggalkan laras, peluru itu masih dapat dikendalikan. Melengkung dan bergelombang sesuka hati untuk menyebabkan kerusakan di lokasi yang ditentukan. Ini lebih dari sekadar menakutkan. Ini sangat menakutkan. Dan metode yang digunakan Harvey justru menakutkan. Mau bicara atau tidak, Harvey berhenti sejenak, menatap Feng Nan lagi dan bertanya. Saat ini, Feng Nan dipenuhi luka. Darah mengucur darinya. Penampilannya yang berlumuran darah sangat mengerikan dan mengerikan. Menyatakan bahwa Feng Nan memang sangat tangguh. Bahkan pada titik ini, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Baik, Harvey mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Mereka yang tidak menyadari situasi ini semua tercengang. Apakah Harvey akan membiarkan Feng Nan pergi begitu saja? Seharusnya tidak demikian. Harvey sepertinya bukan tipe orang yang menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Hanya Chen Xiao yang tiba-tiba berbalik dan berkata kepada anggota Istana Raja Naga di sampingnya, "Mundur. Terus mundur." Meskipun semua orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka semua dengan patuh mundur. Harvey baru berhenti perlahan setelah menciptakan jarak hampir 100 meter antara dirinya dan Feng Nan. Bang, detik berikutnya, sebuah ledakan besar terdengar. Semua orang melihat tubuh Feng Nan meledak seketika seperti bola meriam. Dalam sekejap, tubuh Feng Nan hancur berkeping-keping, membentuk awan kabut darah. Tidak hanya itu, sebuah kawah yang dalam pun meledak di tempat Feng Nan berdiri. Gelombang kejut yang menyapu terasa sangat dahsyat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Banyak orang yang hadir menatap pemandangan ini dengan tercengang. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti sulit percaya bahwa seorang seniman bela diri dapat melepaskan kekuatan sebesar itu. Bukankah kekuatan seperti ini hanya bisa dihasilkan oleh senjata api? Saat ini, banyak yang bahkan menduga bahwa Harvey diam-diam telah menanam bom pada Feng Nan. Sebenarnya, tidak ada bom senjata api, tetapi yang pasti adalah bom energi internal. Aspek terkuat dari jurus Harvey terletak pada kemampuannya untuk memadatkan energi internalnya menjadi bola cahaya seperti bom, yang kemudian ia ledakkan di bawah kendalinya. Kehalusan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh seniman bela diri biasa kecuali mereka telah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Melihat lokasi ledakan, hanya tersisa kawah yang dalam. Selain itu, semua jejak Feng Nan telah lenyap sepenuhnya. Seolah-olah Feng Nan tidak pernah ada. Hal ini tidak sulit untuk dipahami. Lagi pula, kekuatan dan energi ledakan yang luar biasa dapat langsung menghancurkan bahkan baja. Apalagi tubuh Feng Nan. Pada saat ini, Harvey berbalik dan berjalan ke tepi lubang yang dalam. Harvey berjalan setengah jalan mengelilingi lubang itu, lalu mengangguk puas. Pertarungan hari ini dengan Feng Nan dan pengujian teknik barunya memang membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi Harvey.
Lebih lanjut, setelah pertarungannya dengan Feng Nan, kendali Harvey atas energi internalnya, termasuk penerapan teknik barunya, menjadi jauh lebih presisi. Memang, pertarungan sungguhan adalah satu-satunya cara untuk berkembang dengan cepat. Harvey mengangguk dalam diam. Sebelumnya, di Istana Raja Naga, ia telah berlatih tanding dengan Chen Xiao dan yang lainnya. Meskipun Chen Xiao dan yang lainnya tidak lemah, Harvey takut melukai mereka. Jadi ia sangat berhati-hati dalam segala hal yang ia lakukan. Tidak dapat menyerang dengan bebas. Namun, pertarungan hari ini dengan Feng Nan sungguh mengasyikkan. Singkatnya, ketika Harvey melawan Chen Xiao dan yang lainnya, ia takut mereka akan terluka. Namun, ketika ia melawan Feng Nan, ia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dan memperlakukan Feng Nan sebagai tempat uji coba. Situasi ini memang sangat meningkatkan kendali Harvey atas energi internalnya. Oleh karena itu, meskipun ia tidak berhasil mendapatkan informasi penting apapun dari Feng Nan setelah pertempuran, Harvey tetap mendapatkan banyak informasi. Mengenai informasi tentang aliansi seni bela diri, Harvey perlahan menoleh untuk melihat anggota aliansi yang masih hidup. Dengan begitu banyak orang yang masih ada di sekitar, Harvey tentu saja bisa mendapatkan pertanyaan yang ia inginkan dari mereka. Meskipun beberapa orang tidak mau berbicara, ia yakin lebih banyak lagi yang bersedia. Lagi pula, Istana Raja Naga memang sekte yang bergengsi dan bermartabat di dunia seni bela diri. Namun, sekte bergengsi juga memiliki metode interogasi, terutama metode yang digunakan untuk melawan musuh. Harvey pernah mengunjungi Balai Penegakan Hukum, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa metode mereka benar-benar menghancurkan, membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa menahannya. Itulah sebabnya, ketika Feng Nan bersikeras untuk tetap diam, ia membunuhnya tanpa ragu. Harvey mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju Chen Xiao dan yang lainnya. Selamat, Ketua Aula. Kekuatanmu telah mencapai level yang lebih tinggi. Chen Xiao menangkupkan tangannya untuk memberi selamat, diikuti oleh anggota Aula Raja Naga lainnya. Harvey melambaikan tangannya dan berjalan ke arah sekelompok anggota aliansi. Melihat Harvey mendekat, semua anggota aliansi ini menundukkan kepala seperti burung puyuh. Tak satu pun berani menatapnya. Sebelumnya, mereka hanya mendengar bahwa Harvey kuat, tetapi mereka skeptis. Mereka berpikir, mereka semua adalah seniman bela diri. Seberapa kuat Harvey sebenarnya? Jika satu orang tidak bisa mengalahkannya, bagaimana dengan 10 atau 100? Mereka menolak untuk percaya bahwa 100 orang yang bekerja sama tidak dapat mengalahkan Harvey. Tetapi hari ini, setelah menyaksikan pertarungan Harvey dengan Feng Nan, mereka benar-benar berubah pikiran. Lihat saja energi internal Harvey yang kuat dan bom energi internalnya yang tak terduga. Apa yang bisa dilakukan 100, atau bahkan 1000, untuk melawannya? Bahkan martial venerable tingkat 3 puncak seperti Feng Nan pun tak mampu menahan serangan bom energi internal Harvey. Seniman bela diri selevel mereka bahkan jauh lebih lemah. Mungkin ratusan atau bahkan ribuan tidak akan cukup untuk menghadapi bom Harvey. Oleh karena itu, setelah pertempuran ini, mereka mengembangkan rasa kagum yang mendalam terhadap Harvey. Pilihan, tanda pagar 5246. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berpikir. Gerakan yang baru saja Harvey lakukan membuat Feng Nan meledak sesuai perintah. Jika ia melakukannya pada mereka, mereka mungkin tak akan mampu bertahan satu putaran pun. Dalam benak sebagian orang, Harvey bagaikan dewa. Lagi pula, metode yang ditunjukkan Harvey terlalu agung. Dalam pemahaman mereka, hanya dewa yang mampu melakukan hal seperti itu. Ku dengar aliansi seni bela diri Anda menawarkan hadiah untukku. Benarkah? Tanya Harvey. Tak satu pun anggota aliansi di depannya berani menjawab pertanyaan Harvey. Apakah kau tuli? Nada suara Harvey semakin dingin. Apakah aku perlu bertanya lagi? Ya, Tuan Istana. Ada hadiah. Anggota aliansi yang paling dekat dengan Harvey menjawab dengan gemetar. Konon hadiahnya cukup besar. Aku ada di sini. Di depanmu. Bagaimana kalau kau bawa aku kembali untuk mengklaim penghargaan? Mendengar kata-kata Harvey, orang-orang ini langsung menundukkan kepala mereka lebih dalam.
membawa Harvey kembali untuk mengklaim penghargaan. Mereka ingin. Tapi bagaimana mungkin mereka memiliki kemampuan itu? Tidak. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya sekarang. Karena mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan Harvey, jika dia ingin membunuh mereka, dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat tubuh mereka meledak seketika. Sama seperti Feng Nan. Dalam keadaan seperti ini, bahkan jika mereka diberi 100 nyawa, mereka tidak akan berani sedikit pun berpikir untuk menantang Harvey. Melihat reaksi mereka, Harvey tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebelum dia bertemu dengan aliansi seni bela diri ini, Harvey sebenarnya cukup waspada terhadap mereka. Namun kini, setelah berinteraksi dengan Feng Nan dan kelompoknya, ia tak lagi sewaspada sebelumnya. Alasannya sederhana, sebelum bertemu Feng Nan dan para anggota aliansi bela diri ini, Harvey tidak tahu kekuatan mereka, dan orang-orang selalu berspekulasi tentang hal yang tak diketahui. Namun kini, setelah interaksi ini, ia menyadari bahwa para anggota aliansi yang konon sangat kuat ini ternyata biasa saja. Bahkan jika faktor-faktor lain diabaikan, keberanian mereka jauh lebih rendah daripada para anggota Istana Raja Naga. Para anggota Istana Raja Naga, sekuat apapun musuhnya, tak akan pernah berada dalam kondisi seperti ini. Setidaknya, mereka tak akan pernah sepengecut dulu. Meskipun Harvey tahu ia tak seharusnya menilai kekuatan aliansi bela diri secara keseluruhan hanya berdasarkan individu-individu ini. Seperti kata pepatah, karakter seorang jenderal membentuk prajuritnya. Dengan mengamati perilaku para anggota aliansi ini, ia sebenarnya bisa mendapatkan gambaran umum tentang suasana aliansi bela diri secara keseluruhan. Baiklah, sekarang aku beri kalian kesempatan. Mereka yang tidak mau mengkhianati aliansi seni bela diri kalian. Mereka yang sepenuhnya setia pada aliansi kalian. Boleh mundur sekarang. Kalian tidak perlu ikut denganku. Kata-kata Harvey mengejutkan para anggota aliansi. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tentu saja mengerti arti di balik kata-kata Harvey. Jelas, Harvey bermaksud membawa pergi para anggota aliansi ini. Dan tujuan membawa pergi mereka adalah untuk mendapatkan informasi dari mereka mengenai aliansi seni bela diri. Mereka yang bersedia menjawab dapat kembali ke Istana Raja Naga bersama mereka. Mereka yang tidak mau mengkhianati aliansi seni bela diri dapat menentukan pilihan mereka sekarang. Setelah Harvey menanyakan pertanyaan ini, para anggota aliansi saling bertukar pandang, lalu terdiam dengan kepala tertunduk. Akan kukatakan lagi, mereka yang tidak mau mengkhianati aliansi seni bela diri dapat mundur. Harvey menunggu sekitar setengah menit, lalu mengulangi perkataannya. Bahkan pada titik ini, tidak ada yang mundur, orang-orang ini telah dengan jelas menunjukkan pendirian mereka melalui tindakan mereka. Sudah kubilang sejak awal, Harvey menyipitkan mata dan mencibir. Kalau kau membuat keputusan sekarang, tapi kemudian mencoba menggertak atau mengelak saat kutanya nanti, aku akan membuatmu berharap mati saja. Meskipun Harvey telah menjelaskan maksudnya dengan sangat jelas, orang-orang ini tetap bergeming, berdiri dengan patuh di tempat. Harvey menunggu hampir 1 menit kali ini, memberi mereka cukup waktu untuk mempertimbangkan. Sepertinya kalian semua sudah membuat keputusan. Benar, aliansi ini milik semua orang, tapi hidup kalian adalah milik kalian sendiri. Harvey mengangguk puas, lalu berbalik dan pergi. Chen Xiao dan yang lainnya segera melangkah maju untuk mengawasi anggota aliansi saat mereka kembali ke Istana Raja Naga. Kepala Istana, haruskah kita kembali sekarang? Setelah mengatur segalanya di belakang mereka, Chen Xiao segera berjalan ke sisi Harvey. Ada apa lagi? Apa kau punya rencana lain? Harvey berbalik dan bertanya. Tidak ada rencana, aku hanya ingin tahu apakah ada benteng lain di sekitar sini. Mata Chen Xiao jelas dipenuhi antisipasi saat ia berbicara. Ada apa denganmu? Harvey sedikit mengernyit. Bukankah kau sangat waspada terhadap aliansi seni bela diri ini sebelumnya? Dan bahkan menasihatiku untuk tidak menghubungi terlalu dini. Ia ingat betul bahwa Chen Xiao selalu sangat berhati-hati. Belum lagi aliansi seni bela diri ini, yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Bahkan dengan kuil Dewa Bela Diri, yang telah mereka hubungi selama bertahun-tahun. Chen Xiao selalu berhati-hati dan tidak pernah berani menghadapi kuil Dewa Bela Diri secara terbuka.
Menggambarkan Chen Xiao dalam dua kata. Itu berarti berhati-hati dan malu-malu. Seolah berjalan di atas es tipis. Oleh karena itu, Harvey benar-benar tidak menyangka Chen Xiao akan berinisiatif mengatakan hari ini bahwa ia ingin mencari benteng lain dari aliansi seni bela diri. Saat ini, Harvey benar-benar bertanya-tanya apakah ia salah dengar. Kepala istana. Masa lalu ya masa lalu. Masa kini ya masa kini. Sebelumnya, aku tak punya siapapun untuk diandalkan. Memimpin istana Raja Naga maju dengan susah payah. Tentu saja setiap langkahku harus hati-hati. Tapi sekarang berbeda. Sekarang, dengan kehadiranmu di sini, dan kekuatanmu yang begitu dahsyat, aku sama sekali tak takut pada mereka. Chen Xiao menepuk dadanya. Kita sudah berdiri. Melihat Chen Xiao seperti ini, Harvey menggelengkan kepalanya. Agak geli sekaligus jengkel. Di saat yang sama, ia merasakan sedikit kesedihan. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Chen Xiao lah yang telah bekerja tanpa lelah untuk mendukung Istana Raja Naga. Selama lebih dari 20 tahun, ia tak berani memikirkan jasa apapun yang telah ia buat. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menghindari kesalahan dan berusaha sebaik mungkin untuk melestarikan fondasi Istana Raja Naga. Kemudian, ketika Harvey kembali, ia akan menyerahkan fondasi ini kepada Harvey. Dan sekarang, Chen Xiao telah melakukannya, dan melakukannya dengan sangat baik. Keberangkatan, tanda pagar 5247. Oleh karena itu, Chen Xiao akhirnya bisa sedikit rileks. Terutama ketika ia melihat betapa hebatnya kekuatan Harvey. Maka wajar saja, ia akan merasa lebih tenang. Tidak, bukan hanya tenang, tetapi juga dengan rasa percaya diri yang kuat. Justru karena ia memiliki kepercayaan diri inilah ia berani membuat beberapa keputusan radikal yang tampaknya tidak sesuai dengan kepribadiannya yang tenang. Kalau tidak, Ketua Istana, ayo kita kembali. Aku baru saja lupa. Kau sudah bertarung begitu lama. Kau pasti sangat lelah. Melihat Harvey belum berbicara, Chen Xiao berkata sambil tersenyum. Tidak, kita harus pergi. Ayo pergi sekarang. Harvey menggelengkan kepalanya. Ia tak ingin meredam antusiasme Chen Xiao. Apakah kau baik-baik saja sekarang? Chen Xiao masih mengkhawatirkan kondisi fisik Harvey. Baik-baik saja. Mendengar Harvey mengatakan ini, Chen Xiao berhenti ragu dan langsung memanggil anggota Istana Raja Naga yang bertugas mengumpulkan intelijen. Apakah ada poster depan aliansi seni bela diri lain di dekat sini? Begitu anggota pengumpul intelijen tiba, Chen Xiao langsung bertanya. Ya, mendengar jawaban yang dikonfirmasi, Chen Xiao langsung tersenyum. Kira-kira berapa jaraknya? Dalam 20 kilometer. Jawab anggota itu lagi. Kepala istana, bagaimana menurutmu? Chen Xiao kemudian menoleh ke Harvey untuk meminta pendapatnya. Ayo pergi. Harvey mengangguk. Bagus. Ayo pergi. Mendengar Harvey setuju, Chen Xiao sangat bersemangat. Kepala istana, jika lawan kita tidak terlalu kuat kali ini, bagaimana kalau kita berlatih sedikit? Chen Xiao menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya dengan penuh semangat. Setelah menyaksikan pertarungan Harvey dan Feng Nan hari ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mencobanya sendiri. Tentu, para anggota yang baru saja belajar dengan baik bisa berlatih dalam pertarungan sungguhan. Tapi para pemula lainnya belum bisa. Kecepatan mereka dalam mengumpulkan energi internal terlalu lambat, dan mereka tidak bisa mengendalikannya secara fleksibel. Dalam pertarungan sungguhan, mereka mudah lengah dan terbunuh atau terluka. Mendengar pengingat Harvey, Chen Xiao segera mengangguk. Lagi pula, ia tahu bahwa meskipun jurus ini sangat kuat, jurus ini juga sangat berbahaya. Kekuatan jurus ini terletak pada kompresi energi internal yang terus-menerus, diikuti oleh ledakan tiba-tiba, yang menciptakan daya rusak yang luar biasa. Rasanya seperti bom yang meledak. Namun, bom ini telah terkumpul di dalam tubuhnya sendiri sebelum meledak. Jika proses ini tidak terkontrol dengan baik, kemungkinan besar pengguna akan meledak di dalam tubuhnya sendiri bahkan sebelum mengenai musuh. Jika demikian, mereka akan benar-benar mati di tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika mereka pertama kali berlatih, Harvey memberi tahu mereka untuk hanya menggunakan sedikit energi internal untuk merasakan prosesnya. Selama energi internal tidak berlebihan,
Bahkan jika terjadi kecelakaan, energi internal lainnya dapat digunakan untuk langsung menahan kekuatan ledakan. Dengan cara ini, mereka dapat meminimalkan risiko cedera. Namun, dalam pertarungan sungguhan, jika energi internal yang terkumpul tidak mencukupi, sulit untuk mencapai efek melukai musuh secara parah. Dan jika musuh tidak dikalahkan, mereka memiliki kesempatan untuk menyerang balik dan membunuh pengguna. Oleh karena itu, bagi anggota yang belum menguasai gerakan ini, terburu-buru berlatih tempur jelas bukan keputusan yang bijaksana. Keberangkatan. Setelah mengatakan ini, Chen Xiao berbalik dan pergi ke tempat lain. Beberapa menit kemudian, Chen Xiao kembali ke sisi Harvey. Apa yang telah kau lakukan? Tanya Harvey dengan santai. Kepala istana. Aku baru saja pergi untuk memeriksa dengan anggota aliansi. Dan lokasinya benar. Memang ada benteng di sana. Setelah Chen Xiao selesai berbicara, Harvey mengangguk. Harus diakui bahwa Chen Xiao memang sangat teliti dalam pekerjaannya. Sesuatu yang bahkan tidak diduga oleh Harvey. Setelah mereka mengetahui lokasi dan arahnya dengan akurat, kelompok itu tidak membuang waktu lagi dan mempercepat perjalanan mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam benteng lain milik aliansi seni bela diri. Benteng ini jauh lebih besar daripada yang sebelumnya ditempati Feng Nan. Jumlah orang di sini juga jauh lebih banyak daripada di benteng sebelumnya. Di dalam ruangan, beberapa orang yang berpakaian berbeda dari anggota biasa sedang mendiskusikan sesuatu. Para petinggi mengatakan bahwa Feng Nan sudah lama di sana tanpa kemajuan. Jadi mereka sendiri yang mengirim kami ke sana. Seorang pria parubaya yang duduk di ujung meja perlahan berkata, apa sebenarnya yang terjadi dengan Feng Nan? Ku dengar banyak orang ingin menjalankan misi ini. Tetapi Feng Nan langsung menjamin bahwa dia bisa menangkap Harvey hidup-hidup. Mengapa setelah sekian lama, dia masih belum membuat kemajuan? Yang lain di dekatnya mengerutkan kening. Nada mereka penuh keluhan. Sistem aliansi seni bela diri cukup sederhana dan brutal. Jasa menghasilkan imbalan yang melimpah. Termasuk namun tidak terbatas pada posisi dalam aliansi dan berbagai sumber daya seni bela diri. Oleh karena itu, Feng Nan mengambil tugas ini berarti mencuri kesempatan bagi orang lain untuk menerima imbalan yang berlimpah. Dirampas imbalannya saja sudah cukup buruk. Tetapi kini pihak Feng Nan tidak membuat kemajuan apapun. Dan mereka terpaksa menghabiskan waktu dan tenaga untuk menyelidiki. Rasanya Feng Nan mendapatkan semua keuntungan. Meninggalkan mereka tanpa apa-apa dan harus membereskan kekacauannya. Hal ini membuat mereka sangat kesal. Itulah sebabnya mereka semua dipenuhi dengan kebencian setelah menerima tugas yang diberikan oleh atasan mereka. Jangan mengeluh tanpa tujuan, karena atasan mempercayakan masalah ini kepada kita. Itu berarti mereka mempercayai kita. Jika kita menangani masalah ini dengan baik, tentu saja kita akan mendapatkan imbalan. Mendengar pria parubaya di ujung meja mengatakan ini, yang lain saling bertukar pandang dan akhirnya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, saya juga cukup penasaran mengapa Feng Nan belum melapor kembali kepada atasannya. Pria parubaya pertama mengelus dagunya. Pikirannya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Berdasarkan pemahamannya tentang Feng Nan adalah seseorang yang suka menuntut pujian. Jika ada kemajuan, ia pasti akan segera melaporkannya kepada atasannya. Takut keterlambatan sedetik pun akan mengakibatkan orang lain mencuri pujian tersebut. Tetapi kali ini, begitu banyak waktu telah berlalu, dan Feng Nan seolah menghilang begitu saja, ada sesuatu yang benar-benar salah. Bahkan jika tidak ada kemajuan, mengingat kepribadian Feng Nan, ia akan membumbui cerita kepada atasannya, menjelaskan betapa sulitnya masalah ini, menyoroti betapa besar upaya yang telah ia lakukan. Mengapa ia benar-benar diam kali ini? Semakin pria parubaya pertama memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Sebenarnya, setelah menerima perintah dari atasannya, ia awalnya berniat untuk pergi dan memeriksa situasi sendiri. Namun, setelah merenung lebih lanjut, ia masih merasa ada yang tidak beres. Ia memang ingin mendapatkan pahala, itu benar, tetapi ia tidak ingin menempatkan dirinya dalam bahaya. Saat ini, ia tidak tahu apa-apa tentang situasi Feng Nan. Pergi ke sana secara membabi buta seperti ini dapat dengan mudah menimbulkan masalah.
Itulah sebabnya ia memanggil orang-orang yang bertanggung jawab mengelola poster depan untuk membahas masalah ini. Mungkinkah Feng Nan gagal menangkap Harvey dan malah dibunuh oleh Harvey? Setelah salah satu dari mereka mengatakan ini, semua orang di ruangan itu sedikit terkejut. Pengundian. Tanda pagar 5248. Ini, kerumunan saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani mengatakan itu tidak mungkin. Lagi pula, ada rumor bahwa kekuatan Harvey sangat luar biasa. Kurasa tidak seburuk itu, meskipun karakter Feng Nan cukup tidak disukai. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Bahkan di markas, kekuatan Feng Nan termasuk yang terbaik. Pria di sebelah kiri berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika Feng Nan berhadapan dengan Harvey, meskipun dia bukan tandingan Harvey, setidaknya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Dia pasti tidak akan dibunuh oleh Harvey. Lalu, jika dia tidak terbunuh, mengapa dia bersembunyi di benteng tanpa keluar atau mengirim kabar? Orang di sebelahnya menggelengkan kepala. Kalian semua tahu kepribadiannya. Dia akan segera melaporkan pencapaian sekecil apapun ke markas. Baiklah. Berhenti berspekulasi. Pria parubaya di depan kelompok itu melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang. Mereka tidak tahu situasi Feng Nan. Dan semua spekulasi ini tidak berdasar. Dan tidak berarti. Para petinggi mengatakan Feng Nan sedang beristirahat sementara di markas tak jauh dari kita. Karena kita tidak bisa menghubungi Feng Nan sekarang, kita harus mengirim beberapa orang untuk memeriksa. Setelah pria parubaya di depan kelompok itu selesai berbicara, yang lain yang sebelumnya mengobrol pun terdiam. Tak satu pun dari mereka bodoh. Kalau tidak, mereka tak akan berada dalam manajemen markas cabang ini. Oleh karena itu, mereka tahu betul bahwa ketidakhadiran Feng Nan yang terus-menerus jelas bukan sesuatu yang serius. Meskipun mereka merasa kekuatan Feng Nan tidak cukup untuk dikalahkan atau dibunuh oleh Harvey, mereka tak berani mengambil risiko menyelidikinya sendiri. Lagi pula, sepenting apapun penghargaan itu tidak sepenting nyawa mereka sendiri. Demi keselamatan mereka, mereka lebih memilih untuk melepaskan penghargaan itu. Kenapa semua orang diam saja? Melihat keheningan itu, pria parubaya di depan kelompok itu mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah tugas yang diberikan dari atas, tugas yang harus dilaksanakan. Pria parubaya di depan kelompok itu mengulangi. Namun, mereka yang mendengar ini agak tidak senang. Jika itu tugas yang diberikan dari atas, mengapa repot-repot membahasnya dengan mereka? Mengapa tidak langsung mengeluarkan perintah saja? Pada kenyataannya, mereka mengerti bahwa pemimpin mereka adalah tipe orang yang suka mengklaim diri. Jika tugasnya sederhana dan langsung mendapat pengakuan, ia tidak akan berkonsultasi dengan orang lain, ia mungkin akan melakukannya sendiri. Tidak adakah yang mau pergi? Pria parubaya yang memimpin kelompok itu semakin mengerutkan kening. Pak, bukannya kami tidak mau pergi, tetapi karena kita semua sudah di sini, mari kita bahas kelayakan dan tingkat risikonya. Ya, memang benar itu perintah dari atas. Tetapi mereka hanya mempertimbangkan apakah itu bisa dilaksanakan. Hidup kami hanyalah urusan kami sendiri. Benar, para petinggi tentu tidak akan mempertimbangkan keselamatan pribadi kami. Lagi pula, hidup kami adalah milik kami sendiri. Kelompok itu bersuara satu demi satu, mengungkapkan pikiran dan sikap mereka. Mendengar kata-kata ini, pria parubaya yang memimpin kelompok itu tentu saja merasa agak tidak nyaman. Namun, dengan begitu banyak orang yang berbicara pada saat yang sama, dan sikap mereka yang begitu seragam, bahkan sebagai pemimpin utama dari kubu ini, ia tidak dapat menangani situasi dengan terlalu tegas. Begitulah suasana di dalam aliansi seni bela diri. Meskipun hierarki mereka sangat ketat, karena banyak sekte seni bela diri telah bersatu. Banyak yang tampak ramah di luar tetapi sebenarnya bermusuhan di dalam. Mengelola mereka tentu saja sangat sulit. Pasti ada risiko. Semuanya berisiko. Tetapi sebagai anggota aliansi, kita harus melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Pria parubaya pertama berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kecuali kau mundur dari aliansi dan berhenti menjadi anggota, maka wajar saja kau tidak perlu mengikuti perintah dari atas. Mendengar ini, semua orang langsung terdiam. Mereka bisa mengeluh dan menggerutu sesuka hati.
tetapi mundur dari aliansi seni bela diri sama sekali mustahil. Pertama, di dunia seni bela diri saat ini, bertahan hidup bergantung pada keterikatan diri pada kekuatan yang dahsyat. Kedua, aliansi seni bela diri bukanlah tempat di mana siapapun bisa datang dan pergi sesuka hati. Sebelumnya, beberapa sekte bela diri, setelah bergabung dengan aliansi, mendapati ideologi mereka berbenturan dengan aliansi atau mengalami perlakuan tidak adil, dan bersiap untuk mundur. Namun setelah itu, tak seorang pun melihat mereka di dunia bela diri lagi. Beberapa mengatakan mereka telah musnah sepenuhnya, tetapi tak seorang pun berani berbicara lebih jauh, apalagi berspekulasi. Meskipun tak seorang pun membahasnya, mereka semua tahu dalam hati bahwa nasib akhir sekte-sekte bela diri tersebut tentu saja tidak baik. Oleh karena itu, mereka semua tahu betul bahwa mereka tak akan pernah bisa meninggalkan aliansi bela diri ini seumur hidup mereka. Kecuali seseorang merasa mampu melawan seluruh aliansi bela diri, maka mungkin mereka bisa mencoba. Kalau tidak, mereka hanya bisa patuh tinggal di sini sampai mereka meninggal karena usia tua. Pak, bukan itu maksud kami. Kami adalah tim, terkadang perselisihan muncul. Dan itu wajar. Kelompok itu berbicara lagi. Tetapi sikap mereka jelas berbeda dari sebelumnya. Baiklah. Bagaimana dengan ini? Pria parubaya pertama melambaikan tangannya. Karena tidak ada yang mau ikut. Aku tidak akan memaksamu. Kita putuskan dengan undian. Bagaimana? Kerumunan saling bertukar pandang. Lalu mengangguk tanpa suara. Cara ini relatif paling adil. Mereka tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku harus menjelaskan ini sebelumnya. Siapapun yang mengundi dan kemudian menolak untuk patuh, aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka lolos. Setelah pria parubaya pertama selesai berbicara, semua orang mengangguk mengerti. Meskipun mereka semua enggan melakukannya, karena ini adalah aturan yang ditetapkan untuk semua orang, mereka tentu harus mematuhinya. Jika tidak, jika aturan telah ditetapkan dan semua orang mengikutinya, tetapi seseorang mengundi dan kemudian mencoba curang, maka masalah ini tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, menjelaskannya sebelumnya memang perlu. Tidak ada keberatan, kan? Jika tidak ada gunanya, mari kita mulai pengundiannya. Setelah berbicara, pria parubaya pertama mengambil kertas dan pena dari samping. Untuk kita semua, aku akan menuliskan nama semua orang. Lalu, sebelum pria parubaya pertama selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian hitam bergegas masuk. Ada apa? Melihat pria itu masuk tanpa mengetuk, semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Aliansi seni bela diri sangat menjunjung tinggi aturan. Dan bawahan ini, yang tahu mereka sedang rapat, telah masuk secara paksa tanpa izin, itu sama saja dengan mencari kematian. Pepa, ada orang di sini. Banyak orang datang. Dilihat dari pakaian mereka. Sepertinya mereka dari Istana Raja Naga. Apa? Orang-orang dari Istana Raja Naga datang. Beraninya mereka. Apa kau yakin? Mendengar kata-kata Istana Raja Naga, para petinggi ruangan langsung tersentak dan berdiri dengan waspada. Terkonfirmasi. Mereka memang dari Istana Raja Naga. Mereka sudah sangat dekat sekarang. Mereka akan segera tiba. Mendengar ini, hati semua orang berdebar kencang.